nomor 22-1026, mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi tentang dakwah multikultural guna untuk memenuhi tugas hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin, LCMA. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dakwah multikultural yang pembahasannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dakwah multikultural. Yang kedua, hadis yang terkait dalam dakwah multikultural. Yang ketiga, strategi dakwah untuk berbagai budaya. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapan dakwah multikultural. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dakwah multikultural. Dakwah sebagai proses pengimplementasikan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, hasil ijtihad ulama dakwah atau dai, bersinergis dengan nilai-nilai kultur budaya masyarakat Islam setempat kearifan lokal. Dakwah demikian memperlihatkan proses dakwah sebagai proses perubahan masyarakat Islam dalam mewujudkan nilai Islam dan nilai kearifan lokal menjadi rahmat bagi semesta alam yang membawa mereka pada kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Mengenai subsistem agama dan subsistem budaya yang diimplementasikan oleh masyarakat Islam dengan jalan interaksi nilai Islam dengan masyarakat dan interaksi masyarakat dengan nilai kearifan lokal dalam proses dakwah multikultural. Selanjutnya, dakwah menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatullah Musyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut, yaitu dakwah Islam yaitu mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk atau hidayah, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Toha Yahya Umar mengartikan dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Beberapa definisi para ahli di atas menunjukkan bahwa proses dakwah harus merespon perkembangan pola pikir dan kemajuan peradaban suatu umat. Dan oleh karena itu, perlu melakukan pengembangan pola dakwah di antara pola dakwah yang dapat dikembangkan dengan model dakwah multikultural. Selanjutnya, masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis dakwah multikultural. Di sini saya mempunyai 2 hadis, yaitu hadis yang pertama yang berbunyi An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayat, riwayat hadis At-Tirmidzi, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun hadis yang kedua berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Selanjutnya masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi dakwah untuk berbagai budaya, yaitu yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, strategi dakwah. Strategi pada dasarnya adalah suatu kegiatan perencanaan atau planning dan mengatur atau manajemen suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam
menggapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi ini tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Secara praktis, pendekatan yang dilakukan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi dengan demikian adalah kemampuan yang terampil dalam menangani dan merencanakan sesuatu. Tujuan strategi adalah dalam rangka merebut kemenangan dan meraih suatu hasil yang diinginkan. Selanjutnya masuk kita ke bagian yang kedua, yaitu fenomena dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya merupakan aktivitas dakwah melalui budaya masyarakat yang berkembang, sehingga dakwah berjalan seiring dengan gerak dinamika budaya masyarakat di mana dakwah itu dilakukan. Oleh karenanya, dakwah kultural harus responsif terhadap perubahan sosial, harus berdasarkan hasil dialog dengan tuntutan ruang dan waktu, serta tidak eksklusif tetapi inklusif. Dalam konteks ini, dakwah kultural dapat saja berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ia berkembang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi budaya masyarakat yang mengitarinya. Adapun bagian yang ketiga yaitu memahami budaya lokal menuju keberhasilan dakwah. Dalam hubungan ini, dakwah antar budaya menghargai adanya keanekaragaman atau pluralisme perilaku keagamaan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sumber ajaran Islam yang dianut adalah sama, yaitu Al-Quran dan Hadis, sedangkan bentuk pemahaman, penghayatan, dan pengalamannya berbeda-beda. Karena pada saat ajaran Islam tersebut dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seorang Muslim, sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kecenderungan, bakat, lingkungan, keluarga, kebudayaan, pengalaman, dan sebagainya. Dengan demikian, pada dasarnya dakwah kultural mengakui eksistensi dari pemahaman keislaman seseorang yang beraneka ragam coraknya, tanpa memandang yang satu lebih hebat dari yang lainnya. Adapun pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu contoh penerapan dakwah multikultural. Tujuan dakwah pada dasarnya adalah yang pertama, mengubah tatanan masyarakat lama baik secara evolusi maupun secara revolusi. Nilai maupun kelembagaan dari suatu kondisi mengarah kepada suatu kondisi yang telah terkonseptualisasikan. Yang kedua, transformasi nilai-nilai Islam sebagai solusinya yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Ada beberapa kemungkinan apabila teori resistensi ini terjadi, misalnya terjadi gejolak budaya pada level mad'u, begitu juga gejolak pada diri sang dai, atau terjadi gejolak antara dai dan mad'u dalam suatu kondisi tertentu. Terjadi kompromi budaya baik pada tatanan kesadaran ide maupun pada gagasan dan budaya, baik pada dai maupun mad'u, atau akan terjadi ketidakjelasan bentuk budaya yang mengarah pada format budaya baru dan atau kembali ke tradisi lama karena tidak adanya dominasi di antara budaya-budaya yang ada. Akan tetapi, yang terakhir ini kemungkinan kecil terjadi. Agar lebih memahami materi dari dakwah multikultural ini sendiri, saya menyediakan 5 soal pilihan ganda yang akan kita jawab bersama-sama. Yaitu soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan dakwah multikultural? Yang A, dakwah yang dilakukan oleh banyak orang. B, dakwah yang menyesuaikan dengan budaya yang beragam. Yang C, dakwah yang hanya dilakukan oleh satu kelompok etnis. Yang D, dakwah yang dilakukan di berbagai negara. Jawabannya B, dakwah yang menyesuaikan diri dengan budaya yang beragam. Karena dakwah multikultural adalah dakwah yang menghormati dan menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya dalam masyarakat. Adapun
Adapun soal yang kedua, yaitu tujuan utama dari dakwah multikultural adalah A. Menyebarkan agama hanya di kalangan satu kelompok etnis. B. Menghilangkan keberagaman budaya dalam berdakwah. C. Menghormati dan beradaptasi dengan keberagaman budaya dalam masyarakat. D. Memaksakan satu budaya kepada masyarakat yang berbeda. Jawabannya C. Menghormati dan beradaptasi dengan keberagaman budaya dalam masyarakat. Karena tujuan utama dari dakwah multikultural adalah untuk menghormati dan beradaptasi dengan keberagaman budaya dalam masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu salah satu strategi efektif dalam melakukan dakwah multikultural adalah dengan A. Memaksakan cara beribadah dari satu kelompok etnis tertentu. Yang B. Menyamakan semua budaya menjadi satu. Yang C. Menghormati perbedaan budaya dan mencari titik persamaan. Yang D. Mengabaikan perbedaan budaya dalam berdakwah. Jawabannya C. Menghormati perbedaan budaya dan mencari titik persamaan. Karena strategi efektif dalam melakukan dakwah multikultural adalah dengan menghormati perbedaan budaya dan mencari titik persamaan untuk membangun pemahaman dan kerukunan. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu manfaat dari dakwah multikultural adalah A. Memperkuat pemisahan antar kelompok etnis. Yang B. Membuat masyarakat menjadi lebih tertutup. Yang C. Mendorong toleransi dan kerukunan antar budaya. Yang D. Memperburuk konflik antar budaya. Jawabannya C. Mendorong toleransi dan kerukunan antar budaya. Karena manfaat dari dakwah multikultural adalah mendorong toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, dan memperkuat hubungan antar kelompok dan masyarakat. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu bagaimana cara dakwah multikultural dapat membantu memperkuat hubungan antar umat beragama. Yang A. Dengan memaksa umat beragama untuk mengikuti satu tradisi saja. Yang B. Dengan menghormati perbedaan keyakinan dan bekerja sama untuk tujuan yang baik. Yang D. Dengan mengabaikan perbedaan keyakinan demi persatuan. Yang D. Dengan memisahkan umat beragama agar tidak bercampur. Jawabannya B. Dengan menghormati perbedaan keyakinan dan bekerja sama untuk tujuan yang baik. Karena dakwah multikultural membantu memperkuat hubungan antar umat beragama dengan menghormati perbedaan keyakinan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik secara bersama-sama. Baik, cukup sampai di sini pemaparan materi saya, dan kita juga tadi sudah menjawab soal pilihan ganda yang sudah saya berikan. Maka berakhirlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah